Sejarah Paroki Nabi Elia Paramasan. Pada tahun 1995 ada satu keluarga umat Katolik, yaitu keluarga Bapak Fransiskus Xaverius Kamidi. Mereka sudah tinggal lama di Padang Grewel, dan di tahun 2010 mereka mendapat 5 jiwa dari desa Malinau. Dan di tahun 2011 mereka mendapat 2 jiwa, dan pastor yang melayani mereka pada saat itu berasal dari Paroki Tanjung. Singkat cerita, pada tahun 2013 Pastor Giovanni CSE dan beberapa suster putih Karmel berkunjung keluarga Bapak Fransiskus Xaverius Kamidi dan Ibu Skolastika Siana. Keluarga ini memiliki 3 orang anak, semuanya anak laki-laki. Keluarga ini bertahan sebagai orang Katolik meski ada bujuk dan rayu untuk pindah gereja. Jarak rumah Pak Kamidi dengan gereja Katolik Banjarbaru adalah 170 km. Sungguh memprihatinkan. Keluarga Pak Kamidi menceritakan kerinduan mereka agar dilayani secara intens dan juga kerinduan agar semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Setelah Pastor Giovanni dan para suster mendengar sharing dari keluarga ini, mereka mengajak salah satu putra Pak Kamidi, yaitu saudara Immanuel Utu Santoso, untuk mengikuti BINUS di Cikanere. Setelah mengikuti BINUS dasar dan bina lanjut menjadi volunteer, maka saudara Immanuel menjadi volunteer di daerah Meratus. Pada tanggal 5 Oktober 2014, KTM mengirim 3 orang volunteer yang membantu karya evangelisasi di Meratus. Mereka adalah saudara Cornelius Aldo Rampengan, Ivan Parerung, dan Yuren Resubun. Mereka bertiga untuk sementara waktu tinggal di rumah Bapak Fransiskus Xaverius Kamidi. Komunitas memberi petunjuk awal kepada 3 volunteer ini bahwa mereka mencari umat, mencari tanah, dan membangun rumah misi. Di tahun 2015, tepatnya pada tanggal 25 Desember, perayaan Natal pertama umat Katolik di Padang Grewel yang dihadiri oleh umat dari gereja Protestan, warga setempat baik umat yang Muslim maupun yang masih memeluk aliran kepercayaan. Di tahun awal, karya para volunteer didampingi juga oleh Pastor Hieronymus CSE. Pada tahun 2016, para volunteer melanjutkan karya mereka di tempat yang lebih jauh, yaitu Kampung Liwak. Mereka didampingi oleh Bapak Fransiskus Xaverius Kamidi, dan para volunteer diterima baik oleh masyarakat Kampung Liwak seiring berjalannya waktu. Pada waktu malam Fijri Paskah, pembaptisan perdana yang berjumlah 5 orang di Kampung Padang Grewel, dan di tahun yang sama terjadi pula pembaptisan umat yang berada di Kampung Liwak yang berjumlah 10 orang. Masuk ke sini. Jadi mereka ada rumah yang ambruk itu sering-sering doa, setiap minggu doa. Jadi aku ingin dengar ke situ, mendengarkan bahasanya. Kalau dengar dalam hati aku, ini bagus, ini tujuannya baik. Saya mau itu. Nah, jadi saya ingin. Nah, itu hebatnya Katolik. Kadang menghilangkan leluhur, kadang menghilangkan budaya. Dalam perjalanan para volunteer mendampingi umat, mereka mendapatkan beberapa tantangan. Namun para volunteer penuh semangat dan berjuang untuk melakukan karya pelayanan mereka di pegunungan Meratus Tengah ini. Tak hanya Pastor Hieronymus yang mendampingi para volunteer, adapun pastor yang lain seperti Pastor Patricius de Jesu CSE dan Pastor Damianus Amaki. Shalom para saudara, saudariku yang dikasihi Tuhan.
Kalau ditanya karya apa yang dilakukan di Pegunungan Meratus, pertama-tama ini adalah karya gereja. Dalam arti ini Uskupan Banjarmasin bersama Monsinyur Petrus Bodeng Timang, para imam, bruder, suster, dan juga umat di sana. Dan yang kedua adalah karya Karmel Eliana di Karmel, CSE, dan TM. Apa yang saya lakukan selama saya di misi? Pertama-tama, ya mendampingi para volunteer secara spiritual, pelayanan sakramen, memotivasi mereka, menguatkan mereka secara spiritual, juga pelayanan kepada anak-anak, pelayanan medis, pendidikan non formal untuk anak-anak, dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat keseharian yang sebagian besar adalah para petani. Itu dilakukan sejak tahun 2016 ya. Tetapi yang paling lama saya kemarin 2020 sampai 2021 itu karena COVID, jadi saya kurang lebih setahun di sana. Dan bersama KTM Banjarmasin, ya Gunovi Pelayan Distrik KTM sana, dan dalam hari ini secara istimewa Bapak Billy Sebastian yang menjadi rekan karya pastoral di sana. Apa yang dilakukan? Ya selain pelayanan rohani juga mencari tanah, dan syukur juga ya Romo Yohanes membelikan tanah dan juga beberapa donatur membelikan tanah, dan juga membangunkan rumah-rumah misi yang dilakukan oleh KTM itu sendiri. Dan ini saya melihat karya yang luar biasa yang dilakukan bersama para volunteer di sana. Ya memang sebagai seorang misionaris di sana kita perlu kecekatan, kecepatan berpikir, tetapi juga bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Dan luar biasa Tuhan bekerja di sana sehingga dapat melakukan dengan baik. Puji Tuhan. Pada tahun 2016 sampai tahun 2022, seiring berjalannya waktu, para volunteer dan imam telah berhasil membaptis 244 jiwa dari 83 kakak. Data ini diperoleh dari akhir Juni 2022. Dan di tahun 2022 telah diresmikan pada tanggal 20 Juli oleh Monsinyur Petrus Bodeng Timang, pemekaran dari Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Banjarbaru, yaitu Gereja Katolik Paroki Nabi Elia Paramasan. Sekaligus dilantik juga Pastor Paroki Nabi Elia Paramasan, yaitu Pastor Epipanius Maria CSE, dan Pastor Vikaris Paroki Nabi Elia Paramasan, yaitu Pastor Hubertus Maria CSE yang berkarya saat ini.